Untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami. Pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Lembaga Fitch Ratings baru saja mencatat tingkat gagal bayar utang perusahaan di tanah air mencapai puncaknya sepanjang tahun 2020 kemarin. Ini tentu saja seiring dengan kondisi keuangan perusahaannya ya, yang memang tertekan di tengah pandemi COVID-19 sehingga kesulitan untuk membayar utang. Seperti apa sih data lengkapnya bagaimana musim gagal bayar berjamaah ini, kita akan bahas bersama. Berdasarkan laporan terbaru dari Fitch Ratings, nilai pokok utang yang gagal dibayar perusahaan, baik itu dari obligasi, sukuk atau surat utang jangka menengah, medium term notes ya atau MTN, itu mencapai 10 triliun rupiah. Ini dengan tingkat bunganya adalah 4,20%. Jadi 10 triliun rupiah ini di tahun 2020 dan 4,2% dari total pokok utang yang diambil perusahaan itu tingkat gagal bayarnya ya. Nah, angka ini naik signifikan nih kalau dibandingkan dengan tahun 2019 dengan tingkat gagal bayarnya hanya 0,1% dari total pokok utang yang gagal dibayar gitu ya, dengan besaran pokoknya adalah 295 miliar rupiah. Jadi naik sekitar 35 kali lipat hanya dalam setahun karena pandemi COVID-19 ya. Begitu juga dengan jumlah emitennya atau perusahaannya yang gagal bayar. Ini naik juga jadi 22 dengan tingkat gagal bayarnya ini 15%. Jadi 15% dari total perusahaan yang berutang. Dari 2019 itu hanya 3 perusahaan yang gagal bayar atau hanya 2%-nya saja. Kenapa sih bisa naik signifikan? Karena memang pandemi ini memicu resiko likuiditas perusahaannya yang semakin mengetat. Untuk tahun ini memang ada sedikit angin segar gitu ya, karena Fitch memperkirakan tingkat gagal bayar akan kembali berkurang karena bisnisnya juga sudah mulai pulih seiring dengan meningkatnya konsumsi masyarakat. Tapi tetap saja kalau pandeminya masih berkepanjangan ya masih ada resiko yang sama bagi pemulihan dan likuiditas perusahaan. Nah, sektor mana sih yang paling tinggi tingkat gagal bayarnya? Ternyata sektor properti dan real estate ini yang mendominasi gagal bayar perusahaan di Indonesia ya, karena arus kasnya itu berada di bawah tekanan akibat anjloknya penjualan karena kan memang permintaan propertinya sedang rendah dan ada pembatasan aktivitas masyarakat ya. Ternyata kalau dilihat sektor ini menyumbang 55% nih dari total emiten yang gagal bayar di tahun lalu dan 68% dari total pokok yang gagal dibayar di tahun 2020. Lalu kalau dibandingkan antara perusahaan swasta dan perusahaan publik, lebih tinggi mana sih tingkat gagal bayarnya? Ternyata justru yang perusahaan swasta lebih tinggi dibandingkan perusahaan publik. Jadi ada lebih dari 90% dari total emiten yang gagal bayar itu di tahun lalu adalah perusahaan swasta dengan tingkat gagal bayarnya mencapai 22%. Ini juga naik yang paling tinggi atau paling signifikan dari 2019 sebetulnya hanya 2% tingkat gagal bayarnya. Memang perusahaan publik atau yang sahamnya sudah tercatat ya di bursa ini kan dimiliki publik biasanya lebih diuntungkan karena skala usahanya bisa lebih besar, kemudian keuangan dan tata kelolanya juga lebih kuat, sumber pendanaannya juga lebih beragam gitu ya. Makanya lebih diuntungkan dibandingkan perusahaan swasta. Bagaimana kalau kita lihat dari jenis utangnya sekarang, tadi dari sektor ya. Dari jenis utangnya Fitch mencatat tingkat gagal bayar dari jenis utang MTN tadi atau medium term notes itu lebih tinggi dibandingkan jenis utang yang lain yaitu obligasi atau sukuk ya, dengan tingkat gagal bayarnya 11,6%. Ini juga lebih semakin tinggi lagi karena memang kupon atau imbal hasil yang harus dibayarkan itu semakin naik juga, rata-rata sekitar 11-12% ya. Ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan gagal bayar dari utang atau pinjaman bank ya, yang terlihat dari rasio kredit macetnya alias non-performing loan-nya itu juga semakin lama semakin rendah, yang tercatat ini kurang dari 3,5% dari sepanjang 2020 sampai kuartal pertama 2021 ini. Wajar aja karena memang pinjaman perbankan sifatnya kan lebih fleksibel ya, ini dimungkinkan ada yang namanya restrukturisasi, jadi diubah persyaratannya baik itu tenornya yang berubah atau besaran bunganya yang berubah. Kalau dilihat dari data OJK sendiri, restrukturisasi kredit perbankan per Maret 2021 itu tercatat mencapai 800
8,75 triliun rupiah. Ini berasal dari 5,55 juta debitur. Nilainya memang naik sangat signifikan dibandingkan Maret 2020 ketika pandemi baru datang gitu ya, hanya sekitar 100 triliun rupiah, walaupun kalau dilihat dari Desember 2020 agak sedikit melandai, jadi sudah ada sedikit penurunan gitu ya. Dan bukan cuma kredit perbankan tadi yang lebih fleksibel, ternyata pemegang obligasi juga lebih memilih untuk melakukan negosiasi bilateral terhadap utang-utang yang gagal bayar ya, ketimbang mengajukan gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang alias PKPU. Nah, perusahaan apa aja sih yang memiliki resiko gagal bayar yang tinggi atau bahkan yang sudah mengalami gagal bayar gitu ya? Salah satunya yang juga sedang ramai diperbincangkan adalah emiten sektor tekstil, yaitu PT Sri Rejeki Isman, Sritex, atau kode sahamnya adalah SRIL. Beberapa hari lalu juga Fitch Ratings sudah menurunkan peringkat jangka panjang gagal bayar atau disebut Issuer Default Rating menjadi RD ya, atau RD alias Restricted Default. Ini adalah peringkat utang yang satu tingkat di atasnya default atau ketika sudah gagal bayar gitu ya. Dan ini juga terjadi karena sebelumnya Sritex itu tidak memenuhi pembayaran bunga yang jatuh tempo sekitar 850 ribu dolar Amerika Serikat atau setara dengan 11,9 miliar rupiah atas pinjaman sindikasi senilai total 350 juta dolar AS yang sudah jatuh tempo harusnya 23 April 2021 kemarin ya. Kemudian ada juga tragedi bank tidak melakukan rollover atau memperpanjang jatuh tempo pinjaman revolver yang jatuh tempo pada hari yang sama juga. Jadi pinjaman revolver ini secara sederhana merupakan fasilitas pinjaman jangka pendek yang diperpanjang gitu ya. Kemudian selain Sritex ada juga emiten produsen bahan baku aneka industri yaitu PT Tridoman Performance Materials atau TDPM yang baru saja mengumumkan ternyata akhirnya ditunda nih penerbitan obligasi berkelanjutan dan sukuknya karena perusahaan belum dapat melunasi pokok MTN kedua tahun 2012 yang jatuh tempo harusnya 27 April 2021. Padahal saat ini sedang berlangsung nih sebetulnya book building atau penawaran awal penerbitan obligasi korporasi dan sukuk yang baru akan diterbitkan, tapi ditunda ya. Dan saat ini juga perusahaan masih berupaya terus menyelesaikan utang-utangnya atau kewajiban-kewajibannya dan mempertahankan operasionalnya karena saat ini kondisi fundamental TDPM juga masih cukup baik ya. Sebelumnya PT Pemeringkat Efek Indonesia alias Pevindo juga sudah menurunkan lagi peringkat obligasi 1 tahun 2018 dan obligasi 2 tahun 2019 yang diterbitkan oleh PT Tridomain ini yang sebelumnya juga jadi dari triple C menjadi ID triple C, dari IDA menjadi ID triple C gitu ya. Dengan TDPM ini selain TDPM ini gitu ya, setidaknya ada 3 perusahaan lain yang juga mengalami gagal bayar MTN sepanjang April 2021 kemarin. Misalnya ada PT Kristal Cakrawala Indah, PT Rekapastika Asri dan PT Oligo Infrastruktur Indonesia. Jadi ada banyak gitu ya perusahaan-perusahaan yang mulai semakin kesulitan di tengah pandemi COVID-19 ini sehingga muncullah yang namanya musim gagal bayar berjamaah.